Dengarkan ini, bukan sebagai teori, tetapi sebagai denting bel yang ingin membangunkan Anda dari mimpi kolektif kita. Jika suara ini menggetarkan sesuatu yang tertidur di dalam dada Anda, biarkan getaran itu menyebar. Tunjukkan bahwa kebenaran ini penting dengan memberikan suka pada video ini dan berlanggananlah, karena perjalanan untuk menyadari realitas baru saja dimulai. Kebenaran realitas yang tak pernah diajarkan. Kita telah dibesarkan dengan dongeng bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang harus dicari, diraih, atau ditemukan di suatu tempat di luar sana. Dalam karir, dalam hubungan, dalam pujian, dalam kekayaan. Kita seperti pelaut yang dilahirkan dengan peta palsu, berlayar dengan gagah berani menuju Mirage, hanya untuk kehausan yang semakin menjadi. Hari ini, kita akan merobek peta palsu itu. Kita akan memandang langsung pada batu karang yang keras dan tak tergoyahkan dari realitas itu sendiri. Ini bukan pelajaran yang nyaman, ini adalah pembedahan jiwa. Bersiaplah. Bagian 1. Penjara persepsi. Realitas pertama yang tak pernah diajarkan adalah ini. Kita tidak pernah mengalami dunia secara langsung. Kita hanya mengalami interpretasi kita tentang dunia. Lihatlah sekeliling Anda. Kursi itu, layar ini, suara ini. Apa yang sebenarnya Anda alami? Bukan benda itu sendiri, melainkan gelombang cahaya yang dipantulkan, gelombang suara yang merambat, yang kemudian diterjemahkan oleh sistem saraf dan disaring oleh lapisan-lapisan keyakinan, kenangan, dan prasangka Anda. Sebuah penghinaan bukan sebuah benda. Ia adalah kata-kata, tetapi Anda merasakannya sebagai racun yang membakar. Mengapa? Karena Anda telah menyetujuinya sebagai sebuah penghinaan. Inilah penjara kita yang paling fundamental. Kita adalah tawanan dari persepsi kita sendiri. Kita marah bukan karena peristiwa, tetapi karena penilaian kita bahwa peristiwa itu buruk. Kita cemas bukan karena keadaan, tetapi karena narasi kita tentang masa depan yang mengerikan. Dunia luar adalah bahan mentah yang netral. Pabrik pikiran kitalah yang mengubahnya menjadi penderitaan atau ketenangan. Seorang bijak stoik berkata, "Kamu menderita bukan karena hal-hal yang terjadi, tetapi karena pendapatmu tentang hal-hal itu." Renungkanlah ini sampai dalam. Musuhmu bukanlah orang yang mencuri hartamu. Musuhmu adalah keyakinanmu bahwa hartamu adalah sumber ketenanganmu. Penjara yang sesungguhnya tidak memiliki jeruji besi. Penjara itu memiliki dinding yang terbuat dari pikiran kita sendiri. Dan langkah pertama menuju kebebasan adalah menyadari bahwa kita sedang dipenjara. Bagian 2. Ilusi kontrol. Kebenaran kedua yang menghancurkan sekaligus membebaskan adalah hampir segala sesuatu di luar diri kita berada di luar kendali kita. Kita hidup dalam khayalan bahwa kita adalah sutradara dari film kehidupan kita. Kita berteriak, memerintahkan, dan merengek ketika aktor lain tidak mengikuti skrip kita. Tetapi inilah kebenaran mentahnya. Kita tidak mengendalikan tubuh kita yang suatu hari akan sakit dan tua. Kita tidak mengendalikan reputasi kita di mata orang lain. Kita tidak mengendalikan pasar ekonomi, cuaca, atau lalu lintas. Kita bahkan tidak mengendalikan masa lalu yang telah berlalu atau masa depan yang belum tiba. Semua energi kita dihabiskan untuk mengendalikan yang tak terkendali, dan inilah sumber kecemasan, kekecewaan, dan kemarahan kita yang paling dalam. Kita seperti seorang yang mencoba mengatur ombak dengan senter. Itu adalah sebuah usaha yang sia-sia yang pada akhirnya akan melelahkan dan membuatnya gila. Lalu, di manakah kekuatan kita? Di manakah kedaulatan kita? Ia ada di satu tempat yang sering kita lupakan, di dalam pilihan respon kita. Inilah kebenaran yang mengubah segalanya. Anda tidak bisa mengendalikan jika hujan akan membatalkan piknik Anda, tetapi Anda bisa mengendalikan apakah Anda akan marah karenanya. Anda tidak bisa mengendalikan jika seseorang membenci Anda, tetapi Anda bisa mengendalikan apakah Anda akan membiarkan kebenciannya meracuni jiwa Anda.
Wilayah kendali kita kecil, seperti sebuah pulau kecil di tengah samudera tak terkendali yang luas. Tetapi pulau itu adalah kerajaan kita. Di sanalah kita adalah raja. Kebangkitan spiritual dimulai ketika kita berperang dengan lautan dan mulai membangun benteng di pulau kita. Inilah paradoks terbesar yang tidak akan Anda mengerti sampai Anda mempraktikannya. Kebebasan sejati ditemukan dalam penerimaan total atas apa yang tidak dapat diubah. Kita mengira penerimaan adalah kekalahan. Itu adalah kebohongan yang diceritakan oleh ego kita yang tertakutan. Penerimaan bukanlah menyerah pada dunia luar. Penerimaan adalah mengambil alih kendali atas dunia batin. Bayangkan Anda terjebak dalam kemacetan. Anda bisa mengutuk, memukul kemudi, dan meracuni diri sendiri dengan adrenalin dan frustrasi. Apakah ini mengubah realitas? Tidak. Ia hanya menambahkan penderitaan kedua di atas kenyataan yang sudah tidak nyaman. Atau, Anda bisa menerima sepenuhnya bahwa Anda sedang berada dalam kemacetan. Ini adalah fakta. Dengan menerimanya, Anda mencabut akar emosi negatif dari situasi tersebut. Tiba-tiba, energi yang sebelumnya terbuang untuk melawan, kini tersedia untuk hal lain. Anda bisa mendengarkan podcast, merenung, atau sekadar mengamati napas Anda. Realitasnya tetap sama, tetapi pengalaman Anda telah berubah secara radikal. Inilah yang disebut amor fati, cinta akan takdir. Bukan cinta yang sentimental, tetapi cinta yang tangguh, seperti cinta seorang pandai besi pada besi panas yang dibentuknya. Setiap pukulan palu adalah bagian yang diperlukan untuk menciptakan sebuah mahakarya. Setiap kemacetan, setiap kegagalan, setiap sakit hati adalah pukulan palu itu. Ia membentuk ketangguhan, kebijaksanaan, dan kedamaian batin kita. Ketika kita berhenti berperang dengan realitas, realitas pun mulai bekerja untuk kita. Bagian 4. Kematian sebagai penasehat utama. Kebenaran terakhir dan yang paling ditakuti adalah waktu kita terbatas. Kamu akan mati. Semua yang kamu cintai akan berubah atau hilang. Masyarakat kita mengubur kematian di balik kata-kata halus dan ritual yang steril. Kita menjadikannya sebagai sesuatu yang jauh, sesuatu yang terjadi pada orang lain. Ini adalah penipuan terbesar. Kematian bukanlah seorang algojo yang menunggu di ujung jalan. Kematian adalah seorang penasehat bijak yang berjalan di samping kita, setiap saat berbisik di telinga kita. Hidupmu terbatas. Apakah yang akan kamu lakukan dengan momen yang berharga ini? Apakah kamu akan menyia-nyiakannya untuk kemarahan yang sepele, untuk kekhawatiran yang sia-sia? Mempertimbangkan kematian bukanlah sebuah praktik yang suram. Ia adalah ledakan kesadaran yang memaksa kita untuk memusatkan perhatian pada apa yang benar-benar penting. Ketika Anda menyadari bahwa waktu Anda bersama orang yang Anda cintai terbatas, apakah Anda akan membuangnya dengan pertengkaran? Ketika Anda menyadari bahwa kesehatan Anda suatu hari akan memudar, apakah Anda akan menyia-nyiakannya hari ini? Kematian membersihkan sampah dari hidup kita. Ia mengajarkan kita untuk tidak melekat pada hal-hal yang fana, tetapi untuk menghargainya dengan penuh, di sini, saat ini. Seorang stoik menjalani hidup setiap hari seolah-olah itu bisa menjadi yang terakhir, bukan dengan kepanikan, tetapi dengan intensitas dan apresiasi yang mendalam. Karena hanya dengan menerima akhir, kita bisa benar-benar mulai hidup. Inilah kebenaran-kebenaran yang keras. Mereka seperti air dingin yang dibuang ke wajah kita yang sedang tertidur. Tetapi di balik kekerasannya, terdapat sebuah undangan yang paling mulia, untuk bangun, untuk melepaskan diri dari penjara persepsi, untuk berkuasa di wilayah kendali kita yang sesungguhnya, untuk menemukan kebebasan dalam penerimaan, dan untuk hidup dengan berani di bawah tatapan sang penasehat terakhir, kematian. Ini adalah fondasi yang sebenarnya, batu karang yang tak tergoyahkan. Segala sesuatu yang lain, semua motivasi, semua strategi, semua kebahagiaan harus dibangun di atas kebenaran yang tak menyenangkan ini. Dan ketika Anda membangun di atas fondasi ini, Anda membangun sesuatu yang akan bertahan selamanya. Sebuah benteng jiwa yang tidak dapat dihancurkan oleh badai realitas apapun.
Mari kita hentikan kebohongan, mari kita hadapi kenyataan, dan dalam menghadapinya, akhirnya kita menjadi bebas.